Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan faktor kedua yang menyebabkan sulitnya membaca teks berbahasa Inggris, yaitu membaca frasa nominal dalam bahasa Inggris, khususnya frasa nominal yang panjang. Ada beberapa frasa, yaitu frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektif atau kata sifat, dan frasa kata depan. Tetapi yang dibahas pada kali ini hanya frasa nominal, karena frasa nominal ini paling sering dijumpai di dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris. Sementara frasa yang lain agak jarang, karena frasa nominal ini menempati posisi sebagai subjek dan sebagai objek atau sebagai pelengkap atau predikat. Kita lihat ya, ini bacaan ini ya, text with too many words in one phrase ya. For 150 years after colonization, Australia's population grew with the arrival of predominantly British settlers. Nah, ini frasa nominal, the arrival of predominantly British settlers, yang diawali dengan artikel the. Nah, ini tanda dia kata benda ya. Tetapi kata benda, frasa kata benda ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata. Nah, bagaimana kita membacanya ya? Karena rumusnya itu ya, berbeda-beda ya. Tidak selalu dibaca dari belakang lalu ke depan, tidak selalu dibaca dari depan dan ke belakang. Jadi ada aturannya ya. Jadi kadang-kadang kita harus membaca bolak-balik. Berikutnya, agriculture and trade developed along European lines. Political reforms leading to universal suffrage and the establishment of trade unions. Nah, ini juga frasa nominal ya, yang terletak di awal kalimat, yang cukup panjang ya, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kata. Ini kata frasa seperti ini sulit dibaca ya, karena terlalu banyak kata-kata di dalamnya. Apalagi di antaranya ada kata-kata sulit ya, seperti suffrage di sini ya, establishment ya, mungkin ya. Nah, lalu bagaimana kita membacanya ya? Dari mana mulainya? Mana kepala katanya? Mana head words-nya? Jadi kita selalu memulainya dari kepala kata. Oke, nanti kita jelaskan. Political reforms leading to universal suffrage and the establishment of trade unions were implemented early on, founding a strong political tradition of equal rights and opportunities. Nah, ini juga frasa nominal, dimulai dengan artikel a strong political tradition of equal rights and opportunities. Jadi ini sebuah frasa nominal yang cukup panjang. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana membacanya ini ya. What is a pronoun, a noun phrase? Apa itu frasa nominal itu? Nah, di sini dijelaskan frasa adalah suatu bagian yang fungsinya untuk membangun gramatika yang bertindak sebagai suatu unit tunggal dari kelas kata. Jadi kalau frasa nominal dia menjadi unit tunggal kata benda. Kalau frasa verbal dia membentuk satu unit tunggal kata kerja. Kalau frasa kata sifat dia membentuk unit tunggal kata sifat. Dan begitu juga dengan frasa yang lain, frasa kata depan, prepositional phrase atau adverbial phrase misalnya. Kata frasa kata keterangan. Ada beberapa jenis bentuk frasa dalam bahasa Inggris. Nah, untuk lebih jelas mari kita lihat contoh-contoh ini ya.
Nah, ini khusus frasa nominal ya. Frasa nominal yaitu sebuah frasa yang memiliki fungsi untuk distribusi yang sama besarnya dengan memperluas kata benda. Jadi satu kata benda bisa ditambahi dengan keterangan tambahan baik di depan maupun di belakang kata benda tersebut, sehingga dia membentuk satu kesatuan makna ya dengan satu kata inti atau kepala kata, head word. Nah, itulah yang disebut dengan frasa nominal. Secara umum frasa nominal dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada frasa nominal modifikatif seperti contoh sepatu mungil, hari Selasa, salah, salak 3 biji, bulan kedua, minggu pertama, dan lain sebagainya. Ada frasa nominal koordinatif seperti hak dan kewajiban ya. Nah, kalau ini tidak sulit karena ini gabungan dua kata benda, sayur mayur. Ini contoh-contohnya noun phrase, basic noun phrase, determiner ya, dapat berupa predeterminer, central determiner, dan atau post determiner. Lalu ada head ya, dapat berupa noun atau number, jumlahnya bisa kata benda atau jumlah. Determiner ini bisa sebelum ya, predeterminer ya, bisa juga di tengah ya, central determiner, atau setelah. Contoh predeterminer ya, seperti kata sifat ya, atau participle, kata kerja bentuk ing, atau kata benda lain. Jadi ada tiga ya. Ada kata sifat, ada kata kerja bentuk ing ya, lalu atau kata benda yang lain. Itu predeterminer, artinya kata yang ada sebelum kepala kata. Head dapat berupa noun, pronoun, atau number ya. Jadi kata benda atau kata benda pengganti kata benda, kata pengganti kata benda, atau jumlah. Post modifier dapat berupa prepositional phrase, yaitu frasa kata depan, participle phrase, ini kata kerja berbentuk ing, infinitive, yaitu kata kerja tidak berbentuk ing ya, kata kerja asli, dan atau relative clause. Nah, ini kalimat yang diawali dengan relative pronoun seperti which, that ya, dan atau kata tanya who, what, does. Phrases. A phrase is a group of related words that function as a single part of speech ya. Jadi itulah definisi dari frasa, kelompok kata-kata yang berfungsi sebagai satu kata, satu fungsi, fungsi sebagai subjek, sebagai objek ya, dan seterusnya ya. A phrase does not have a subject or a verb ya, karena frasa itu adalah kata ya, bukan kalimat, makanya dia tidak punya subjek atau kata dan kata kerja ya, karena dia hanya satu bagian. Nah, ini contohnya, the cat, a snappy dresser in heels ya, walk by ya. Jadi yang berwarna ini, a snappy dresser in heels, ini kata keterangan ya, terhadap the cat. Nah, berarti ini post modifier ada di belakangnya ya. Jadi kepala katanya itu adalah the cat, lalu keterangan tambahannya adalah a snappy dresser in heels. Jadi the cat, a snappy dresser in heels itu satu kesatuan ya, itu disebut dengan satu noun phrase atau frasa nominal yang berfungsi sebagai subjek. Jadi walk by ini kata kerjanya. Oke, jadi ditandai di sini dengan koma ya. Jadi lalu kita membacanya ya mulai dari the cat. Nah, jadi the cat, kucing. Nah, a snappy dresser in heels. Nah, ini baru keterangan tambahannya. Nah, dari mana kita mulainya? Ya dari dresser ya, a snappy dresser ya. Dresser yang snappy di dalam heels ya, di dalam tumitnya gitu ya. Jadi ini susunan frasanya. Oke, nah contoh yang lain, I have a very old house. Nah, ini yang frasa nominalnya itu a very old house. Dari mana kita memulai membacanya? Ya, kita mulai dari ini nounnya, house-nya.
ya. All ini adjective, very ini adverb, ini artikel ya. Jadi kita membacanya dari belakang, house, all, very, ya, atau nya boleh juga, sebuah rumah ya, karena ini artikel ya, dia selalu mengikuti kata benda. Jadi sebuah rumah tua, yang sangat tua ya, yang sangat tua. Oke, very old itu menjadi satu kesatuan ya, karena very menjelaskan old ya, lalu very old menjelaskan house. Oke. Contoh yang lain ya, seperti di sini the lake ya, lake, the beautiful lake ya. Jadi lake-nya itu yang noun ya, kata bendanya, lalu beautiful-nya adjektif, lalu di sini artikel ya. Jadi kita mulai dari danau, danau yang indah ya, mulai dari belakang ke depan. Jadi bukan indah danau. Tapi danau yang indah. Nah, contoh-contoh yang lain yang lebih bersifat ilmiah seperti ini ya. The concept of management ya, kita mulai membacanya dari konsep. Ini adalah konsep manajemen ya, bukan manajemen konsep ya. Berikutnya educational management, kita mulai dari belakang ya. Ini adalah manajemen pendidikan, bukan pendidikan manajemen. Nah, ya, berbeda. Nah, berikutnya, di sini tidak ditandai lagi ya. The specific requirements of various. Demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Belajar bahasa itu merupakan belajar sebuah keterampilan atau keahlian. Oleh sebab itu diperlukan banyak latihan ya. Tanpa latihan tidak mungkin kita mahir ya, karena ada pepatah yang mengatakan practice makes perfect ya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.